Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Setelah kita bisa menganalisa siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan, setelah kita bisa menentukan orang yang mendapatkan warisan ini haknya, bagiannya adalah 1/4, bagiannya adalah setengah umpamanya, atau bagiannya adalah 1/3 atau asabah, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung. Jadi tidak kok umpama ada ibu, kemudian ada binit anak perempuan, ibu itu kan akan mendapatkan 1/6, ya, akan dapat 1/6. Terus kita kasih langsung 1/6 dari harta mayit, itu tidak. Jadi ada perhitungannya terlebih dahulu. Nah, untuk kita melangkah ke perhitungan, cara menghitung hak mereka, kita harus mengetahui terlebih dahulu usulul masail, asal masalah. Namanya adalah asal masalah. Asal masalah di dalam ilmu faraid itu ada sittah, ada 6, ya. Asal masalah itu ada 6. Yang pertama adalah an-nisf atau setengah. Nah, ini an-nisfu. Ini yang pertama, 1. Yang pertama adalah setengah. Kemudian yang kedua adalah sulus. Sulus itu 1/3. Nanti kalau setengah kita langsung ngambil angka 2, ya. Pokoknya setiap setengah langsung kita yang terbenak adalah langsung apa? Angka 2. Kalau sulus 1/3 itu nanti langsung kita ngambil angka 3. Atau sulusaini 2/3 itu juga sama, kita ngambil angka 3. Nomor 1 nisab setengah, yang kedua adalah sulus 1/3, yang ketiga adalah sulusaini 2/3, dan yang keempat adalah rubu'. Ini yang keempat. Kalau kita di sana itu ada rubu' nanti 1/4, maka yang akan kita ambil adalah angka 4-nya. Ya, kita nanti akan ngitung, ya. Kemudian sudus, ini yang kelima. Sudus 1/6, ya, sudus. Maka nanti dari sudus kita ambil angka 6, dan sumun yang ke-6. Dari sumun ini 1/8 yang kita ambil adalah angka 8. Jadi ada 6 asal masalah. Yang pertama adalah an-nisfu setengah, ada as-sulusu 1/3, 1/3, sulusaini 2/3, rubu' adalah 1/4, sudus 1/6, dan sumun 1/8. Lebih mudahnya itu adalah kita ambil yang paling gede, ya. Paling gede dari nus setengah. Kemudian setengahnya setengah, nanti jadi rubu', ya, 1/4. Kemudian 1/8. Setengah, 1/4, 1/8. Kemudian dari sudus, ya, sudus 1/6. Kemudian sulus 1/3, kemudian 2/3. Oke, jadi ada 6 asal masalah, yaitu
setengah, 1/4, 1/8, kemudian 1/6, 1/3, dan 2/3. Insya Allah ya, bisa difaham. Pokoknya setiap nanti ada setengah yang kita ambil adalah angka 2. Setiap 1/4 yang kita ambil angka 4. 1/8 yang kita ambil angka 8. 1/6 yang kita ambil angka 6, 1/3 dan 2/3 yang kita ambil adalah angka 3. Dari sini nanti kita akan menghitung. Oke. Berikutnya kalau ini kan kalau dzul farad ya, semuanya itu ada bagian pastinya, 1/6, 1/3, 2/3 sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama. Nah, nanti kalau ahli warisnya itu tidak ada yang dzawil farad bagaimana? Ahli warisnya tidak ada yang mempunyai nilai-nilai tertentu khusus bagaimana? Umpama ahli warisnya adalah semua asobah. Maka ketika ahli warisnya itu semuanya asobah, kita ngitung kepalanya berapa orang. Gitu ya. Umpama kita contohkan langsung di sini. Mayit yang dia tinggalkan adalah ibin. Ibin itu anak laki-laki. Ibinnya ada, umpama ada 5 orang. Maka nanti asal masalahnya adalah berapa? Asal masalahnya adalah kepala mereka. Berapa orang ini? 5. Maka langsung kita kasih 5 di sini. Gitu ya. 5 nanti dibagi 5 orang berarti 1-1. Per orangnya dapatnya 1 gitu. Umpama ini kalau asobahnya sama. Nah, kalau asobahnya berbeda bagaimana? Ada laki-laki, ada perempuan. Contohnya, umpama ada ibin 5 orang, kemudian ada binit. Binit itu anak perempuan. Anak perempuannya ada 7 orang. Maka di sini tetap kita sama menghitung berapa orangnya, tetapi lidzakari mislu hadil unsaya ini. Laki-laki nanti akan mendapatkan 2 kali lipat daripada jatahnya perempuan. Maka laki-laki dihitungnya 2 orang ini. Ibin 5 orang, jatahnya kan 2. Berarti 5 kali 2 berapa? 10 berarti. Di sini kita tulis 10. Nah, binitnya berapa? 7 orang. Nah, kita tulis 7 toh. Berarti 7 sama 10 berapa? 17. Kita terus di bentar. Oke. Di sini langsung kita tulis 17 berarti. Kita tulis berapa? 17 orang. Karena laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. 17, kemudian laki-laki dapat berapa? Dapat 10. Dan perempuan dapat 7. Nah, ini kalau ahli warisnya tidak ada yang dzawil farad. Kalau asobah mudah, tinggal kita hitung berapa orangnya, akan ketemu asal masalah. Ini namanya asal masalah ya. Sekarang ketika di sini itu semuanya dzawil farad, maka cara mencari asal masalahnya itu nanti ada 4 ya. Caranya ada 4. Di sini ada nisabul arba, ada tamatsul, ada tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Apa itu istilah? Tamatsul itu apa toh? Tamatsul itu adalah sama. Ya, namanya tamatsul. Sama, maksudnya sama itu umpama di sana ada asal masalah yang sama. Saya belum contohkan langsung. Jadi di sini kita ambil yang mudahnya saja. Umpama ada setengah ya dengan setengah, maka setengah dengan setengah ini nanti kita ambil, oh ini 2 sama 2 nih, berarti sama toh, maka kita ambil 2 gitu ya. Intinya kita ini dulu aja lah, tamatsul itu artinya sama. Oke, 1. Yang kedua, kalau tamatsul ini dulu, kalau ada 2 angka yang sama, ini kita ambil 1 saja. Ambil salah satunya saja. Setiap angka yang sama, nanti kita akan ambil salah satunya saja.
itu tamasul. Kemudian yang kedua ada tadakhul. Tadakhul itu saling masuk 2 kali lipat. Umpamanya ada 2 ke 4. Nah, 2 ke 4 ini 2 masuk ke 4 tidak? Masuk. Nah, berarti 2 dengan 4 namanya tadakhul. Kalau tadakhul nanti kita akan ambil yang paling gede, 4. 4 masuk kemana? Ke 8. Ya. 4 masuk ke 8, maka kita akan ambil yang paling gede yaitu 8. 8 masuk ke 16, maka 16 kita akan ambil. Begitu, dan seterusnya. Umpama ada 3. 3 ini dengan berapa? 6. Nah, 3 masuk ke 6 toh. Nah, ini namanya tadakhul. Ya, namanya tadakhul. Maka kita ambil yang paling besar. 6 masuk ke 12. Maka 12 kita akan ambil gitu. Itu namanya tadakhul. Dan berikutnya yang ketiga adalah tawafuq. Tawafuq itu ketika bisa sama-sama dibagi. Ya, tawafuq adalah ketika bisa sama-sama dibagi. Umpama di sini ada 2 dengan berapa? Umpamanya 2 dengan, kalau 2 enggak. Umpamanya kita ambillah 12. Nah, adalah 12 dengan 8. 8 tidak bisa masuk ke 12, ya. 8 tidak bisa masuk ke 12, tetapi dia bisa sama-sama dibagi. 8 bisa dibagi 4, ya. 8 bisa dibagi 4. Dan 12 juga sama. 12 bisa dibagi 4, ya toh? 8 dibagi 4 sama dengan 2. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, berarti 8 dengan 12 namanya tawafuq. Bisa sama-sama dibagi. 8 dengan 12 namanya tawafuq karena bisa sama-sama dibagi. Yaitu namanya tawafuq. Dan tabayun itu adalah bukan tamasul, bukan tadakhul, bukan juga tawafuq, namanya tabayun. Ketika antara 3 dengan 2 ini tidak bisa, tidak tamasul, tidak sama juga toh. Tadakhul enggak saling masuk, tawafuq juga tidak bisa sama dibagi, maka ini namanya tabayun. Bisa difaham ya? Saya ulang lagi ya. Tamasul itu adalah ketika sama rata 2 dengan 2, 4 dengan 4, 5 dengan 5, itu namanya tamasul. Tadakhul ketika bisa saling masuk, antara 2 masuk ke 4, 4 masuk ke 8, dan seterusnya. 3 masuk ke 6, 6 masuk ke 12, 12 masuk ke 24, dan seterusnya, namanya tadakhul. Dan tawafuq ketika bisa sama-sama dibagi, itu namanya apa? Tawafuq, bisa sama-sama dibagi. 8 dengan 12, 6 dengan 8, itu bisa sama-sama dibagi. 6 bagi 2, 8 bagi 2 bisa, gitu kan. Dan tabayun ketika bukan tamasul, bukan tadakhul, bukan juga tawafuq, itu berarti namanya tabayun. Insyaallah bisa difaham sampai sini. Alhamdulillah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi, kita akan langsung praktekkan. Wallahu a'lam bishawab.